Halo, selamat datang. Kita hari ini akan kupas tuntas sebuah perang bisnis yang lagi panas banget, terutama buat tahun 2026 nanti. Yup, pertarungan antara Laundry Kilauan yang udah kita kenal lama melawan Laundry Coin self-service yang serba cepat. Kalau kamu lagi mikir-mikir mau buka bisnis laundry, pembahasan kali ini wajib banget disimak. Oke, pertanyaan pertama nih buat kamu. Kamu ada di tim mana? Tim yang suka layanan lengkap, terima beres, yang penting nyaman, atau kamu tim inovator yang mikir, waktu adalah uang, jadi kecepatan itu nomor satu. Pilihanmu ini bakal nentuin arah bisnismu loh. Tapi sebentar, kita luruskan dulu ya. Di pasar laundry tahun 2026 nanti, ini bukan lagi soal mana yang paling bagus. Udah nggak relevan. Pertanyaannya sekarang adalah, mana yang paling pas? Paling cocok sama model bisnismu, lokasimu, dan yang paling penting, siapa target pasarmu? Oke, mari kita mulai dari sang juara bertahan. Model bisnis yang udah jadi andalan banyak orang dari dulu. Laundry Kilauan. Laundry Kilauan ini ibaratnya petinju kelas berat yang tangguh dan bisa diandalkan. Mereka nawarin konsep full service atau terima beres. Konsep inilah yang bikin mereka jadi primadona buat siapa aja yang pengennya praktis, nggak mau repot sama sekali. Nah, kekuatannya ada di mana aja sih? Yang paling utama, daya tariknya itu kuat banget buat keluarga dan para pekerja yang super sibuk. Kenapa? Karena nilai jual utamanya itu bukan cuma nyuci, tapi jasa setrika dan lipatnya. Ini yang bikin pelanggan rela bayar lebih. Enaknya lagi, modal awalnya tuh fleksibel, bisa mulai dari skala kecil, dan potensi buat nambah pemasukan banyak banget. Bisa dari cuci karpet, bed cover, sampai layanan antar jemput. Dan ini dia metrik kuncinya, waktu pengerjaan. Rata-rata butuh 1-3 hari. Nah, ingat-ingat ya angka ini, karena nanti bakal kontras banget sama lawannya. Tapi, namanya juga juara bertahan, pasti ada tantangannya. Biaya tenaga kerja, apalagi buat yang nyetrika, itu makin lama makin naik. Terus, risiko klasik kayak baju ketuker atau hilang itu masih jadi hantu yang menakutkan kalau manajemennya berantakan. Makanya, tren strategis buat bisnis Kilauan sekarang itu adalah pakai sistem kasir atau aplikasi yang bisa melacak status cucian. Biar apa? Biar pelanggan tenang. Sekarang, kita geser ke penantang baru yang lebih lincah, lebih modern, dan kekinian banget. Laundry Coin alias self-service. Kalau tadi Kilauan itu petinju kelas berat, nah Laundry Coin ini petarung yang super gesit dan cepat. Model ini populer banget di kalangan Gen Z, mahasiswa, anak kos, dan penghuni apartemen. Pokoknya buat kaum urban yang paling menghargai dua hal, kecepatan dan privasi. Keunggulannya jelas, modern banget. Kamu cuma butuh sedikit staff, artinya nggak pusing-pusing ngurusin SDM. Sistem pembayarannya juga canggih, seringnya udah digital dan cashless. Dan yang paling penting buat pelanggan, risiko baju ketukar itu hampir nol. Ya iyalah kan satu mesin cuma dipakai satu orang dalam satu waktu. Privasi terjaga. Dan ini dia pembedanya, 60-90 menit. Bukan lagi hari, tapi menit. Dari baju kotor sampai bersih, kering, dan siap dilipat. Inilah senjata utama mereka yang tak terkalahkan, kecepatan. Tapi ya itu, kecepatan ini ada harganya. Modal awalnya gede banget, karena mesin-mesin komersial itu harganya selangit. Dan bisnis ini juga sangat bergantung sama lokasi. Kalau lokasinya nggak strategis, nggak rame, ya wassalam. Makanya, biar pelanggan betah nunggu cuciannya, trennya sekarang adalah nambahin fasilitas kayak wifi kenceng, atau bahkan coffee shop kecil. Jadi tempat laundry bisa jadi tempat nongkrong yang nyaman. Oke, kita udah bedah satu-satu kekuatan dan kelemahannya. Sekarang, waktunya kita adu mereka secara langsung. Head to head. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, pertarungan ini intinya adalah antara kemudahan melawan kecepatan. Laundry Kilauan jualan kemudahan terima beres, sementara Laundry Coin jualan kecepatan instan. Dua nilai yang benar-benar berbeda. Nah, di tabel ini kelihatan jelas banget kan bedanya? Target pasar aja udah jauh. Kilauan buat keluarga, self-service buat anak kos dan mahasiswa. Soal pegawai, Kilauan butuh banyak orang, sementara self-service cukup satu penjaga. Waktu selesai, nah ini yang paling dramatis, hari lawan jam. Soal keamanan, self-service jelas lebih unggul karena privasi. Dan terakhir, modal awal. Kilauan ini lebih ramah di kantong buat mulai. Kalau self-service, siapin modal yang gede banget buat beli mesinnya. Terus, setelah lihat perbandingan tadi, siapa dong pemenangnya? Well, di tahun 2026, pemenang sejatinya itu bukan yang milih salah satu, tapi justru mereka yang paling cerdas, yang menggabungkan keduanya. Kenalin konsep hibrida. Ini cara paling cerdik buat dapetin yang terbaik dari dua dunia.
Jadi, di satu lokasi, kamu sediain mesin koin di bagian depan buat pelanggan yang buru-buru. Tapi di bagian belakang, kamu tetap terima orderan laundry kiloan buat pelanggan setia yang maunya terima beres. Keren kan? Kamu bisa melayani dua tipe pasar sekaligus. Dan ini mungkin tips paling praktis yang bisa kamu bawa pulang. Sebelum mutusin mau buka yang mana, coba deh terapkan aturan radius 1 km. Cek lingkungan sekitar calon lokasimu. Kalau di sekitarnya kebanyakan perumahan keluarga, ya udah fokus ke kiloan. Tapi kalau isinya penuh sama kos-kosan, apartemen, atau asrama, jangan ragu lagi. Self-service itu bisa jadi tambang emas. Ingat, lokasi adalah kunci. Jadi, saat kita lihat trennya bergeser dari kemudahan total ke arah kecepatan instan, ini bikin kita jadi mikir, di dunia yang maunya serba sekarang juga serba instan, kira-kira inovasi layanan hebat apa lagi ya yang bakal muncul dan mengubah cara kita hidup? Nah, pertanyaan itu kita tinggalin buat kamu renungkan. Terima kasih sudah menyimak.